Selamat siang ya, kembali sih. Oke, selamat datang di podcast kita hari ini. Di podcast kita berdua nih ya. Kali ini mungkin kita akan sedikit nih bahas tentang tokoh-tokoh dunia mungkin yang sedikit agak ekstrem ya dibilang nih. Kenapa dibilang ekstrem nih Mas Iben? Karena ini menyangkut ini ya tentang perang dunia juga ya, perang dunia kedua. Ini kita menyangkut tentang salah satu tokohnya itu yang paling berpengaruh ya Mas Firly ya. Itu Adolf Hitler dan siapa Mas Firly? Sama Joseph Stalin. Lanjut aja kali ya, langsung kayak sebenarnya Adolf Hitler ini siapa sih Mas Firly? Jadi ini nih sih salah satu mungkin yang bisa dibilang apa ya? Dia nih orang Jerman tapi dengan berdarah dingin ya, dengan berdarah dingin di politiknya nih. Dia tuh ingin segalanya dia, sampai segalanya tuh bukan segala apa ya, dia tuh mau segala-galanya, mau nguasain dunia lah bahasanya. Dia tuh bangsa Napoleon Bonaparte gitu loh. Dia nih kenapa sih bisa sampai ingin apa ya, berpikiran gitu untuk menginvasi ini? Kan awalnya Polandia yang awalnya itu ya, di invasi pertama ya. Oh iya. Nah itu kenapa sih katanya tuh? Oke. Kalau udah di bahasa meme-nya gitu kan. Dia ditolak kayaknya gara-gara seni itu ya. Seni dia pelukis. Gurunya orang Polandia itu ya. Orang Polandia. Gitu. Lanjut nih ke tadi siapa rekannya nih, si Joseph Stalin. Joseph Stalin. Nah ini sih apa sih Mas? Joseph Stalin sendiri ini konternya beliau. Dia ini kali ya, ini yang dari Rusia itu bukan yang dari Soviet. Soviet. Dari mungkin Joseph Stalin kali ya. Joseph Stalin. Dia dibilang Joseph Stalin. Itu mungkin singkatannya. Singkatannya ya. Iya, orang mengenal sendiri dengan Joseph Stalin. Mungkin sebelum kita ke Joseph Stalin itu, kita ini kali ya Mas Firly ya, kita bakal bahas dulu kenapa ini bisa jadi apa ya, jadi lawan keras ya si Adolf Hitler kali ya Mas Firly ya. Ini kenapa sih kok bisa jadi lawan kerasnya ini? Katanya dengar-dengar dia apa ya, melakukan Hitler ini ingkar janji dengan Uni Soviet ke waktu itu. Ya, ingkar janji karena apa gitu? Lupa dia. Pokoknya melanggar sesuatu hak kedaulatan satu dia. Nah dia nih sedikit apa ya? Mungkin agak sedikit perbedaan nih kan. Nazi itu dia lebih ke sama mempunyai gimana yang berpidato di depan umum kan, mungkin sedikit apa ya, dia nih yang Joseph Stalin ini dia sedikit dia apa ya namanya sih ya, pokoknya kayak berpidato depan umum tapi dengan secara rasionalis. Adolf Hitler ini nyerang Joseph Stalin karena ini tuh kenapa dia bisa jadi musuh, karena dia melanggar ini ya janji ya Mas Firly waktu itu. Karena Adolf Hitler menyerang waktu itu tuh ibu kota dari Uni Soviet, dia salah satu wilayah dari Uni Soviet lah Mas Firly, benar ya? Joseph Stalin sendiri ini dia bapak bangsanya ini ada menampilkan dirinya sosok sebagai ayah yang maha tahu nih dan pelindung rakyatnya dari pasukan Nazi tersebut. Kayak kalau Adolf Hitler ini gerakan apa sih yang pernah sadis banget gitu yang pernah dia lakuin gitu Mas Firly? Kalau Adolf Hitler waktu itu operasi apa nih? Ini yang di pantai itu apa namanya? Lupa. Oh yang ini ya, operasi Normandy itu yang di pantai Prancis kalau nggak salah. Iya itu yang di pantai. Itu gila tuh, dia ngebantai benar-benar sama yang dulu ngebombardir Prancisnya tuh yang di tengah. Oh ibu kotanya Prancis ibu ya. Kotanya sampai dia benar-benar nginvasi sampai tempat itu juga gila itu. Itu supaya apa itu memang bisa dibilang bisa dikatakan berdarah dingin ya. Dia berdarah dingin tuh ya di situ tuh. Dia tuh nggak pandang bulu dia. Terus Adolf Hitler juga orang yang mempunyai ini ya Mas Firly ya, ambisi yang sangat kuat ya. Tinggi juga ya ambisinya ya Mas Firly ya. Dia tuh prinsip yang namanya kambing hitam toleransi dia. Dia membangun retorika nih, kami versus mereka. Jadi dia tuh bantai semua tuh di situ tuh. Dia gerakan tubuh, secara peningan, terus kelompok, dan dia masalah bangsa itu fanatisme dan elektron. Dulu sempat juga
ada yang banyak sih kalau konspirasinya juga tentang Hitler nih ya. Entah dia katanya kaburlah ke negeri kita ya, ke Indonesia ini, terus juga banyak lah, atau juga bisa dibilang Adolf Hitler tuh makamnya makam palsu ya Mas Firly ya katanya. Kalau ditemuin ya banyak ditemuin. Iya. Kemarin di final kita ini juga muncul. Itu sumpah itu benar nggak jelas banget sebenarnya, dan itu masih simpang siur lah, cuma belum ada ini yang lebih ini, atau mungkin udah ada cuma mungkin dirahasiakan ya Mas Firly ya. Masih dirahasiakan sih kemana, tapi udah terjelas dia kena penyakit sih. Ya katanya kena penyakit ya Mas Firly ya. Oh, Hitler. Terus katanya waktu itu di akhir-akhir sebelum kekalahannya dia bersembunyi katanya Mas Firly, benar kan itu? Kalau bersembunyi itu kan dia tetap ketahuan sama pasukan Uni Soviet ya, dia tentang Amerika juga kan sempat nyari-nyari juga kan, tapi udah kewalahan. Dari Adolf Hitler sendiri juga banyak ya Mas Firly yang melakukan apa ya, inovasi-inovasi yang baru ya, dari alutsista senjata segala macam ya. Wah itu dia gila sih jatuhnya. Ya, emang Nazi itu benar-benar parah banget ya waktu itu ya. Dia dibilang kejam, tapi ya dia buat jatuhnya sih dia waktu itu lebih tepatnya lebih membela agama umat Islam sih. Kan dia karena membantai semua umat-umat Nasrani. Dia jatuhnya sih bukan membenci umat Nasrani sih. Ya. Tapi kayaknya untuk dia membela umat Islam sebetulnya mungkin dia lebih berpihak ke yang beragama aja sih, mungkin bukan yang ke Nasrani itu ya. Benar sih. Tapi saat isunya waktu itu gitu. Iya seperti itu ya isunya, karena memang simpang siur ya untuk itu ya, kan namanya saat itu kita juga belum lahir pasti ya. Lahir sebenarnya berita-berita juga kan kita juga belum tahu nih, kita isu segala hal macam tentang Hitler. Oke, untuk Joseph Stalin nih ya, sebelum kita lanjut lebih jauh ke Adolf Hitler, untuk Joseph Stalin nih dia dulu tuh seorang komandan juga kalau bisa dibilang ya. Jelas dia komandan, sekaligus dia tuh ini dia bapaknya apa Uni Soviet lah dia yang maha tahu dia. Terus dia struktur bahasanya menggunakan Marxis, terus dia dapat memanipulasi nih tentang retorika dengan nasionalis. Jadi dia tuh ya udah dia dipadukan dengan apa namanya dengan ideologi Marxis itu. Kalau bisa dibilang Joseph Stalin nggak beda jauh ya Mas Firly ya dari Adolf Hitler ya, sama-sama memiliki darah dingin juga ya. Karena waktu itu pernah si anaknya dari Joseph Stalin ini masuk ke jadi tahanan waktu itu ya, jadi tahanan ya, Nazi. Cuma dari Joseph Stalin tidak melakukan negosiasi Mas. Oh enggak, langsung bantai. Katanya dia nggak peduli ya dengan itu, juga dengan anaknya kalau nggak salah. Oke lanjut nih Mas Firly, sebelum itu mau lebih tahu nih untuk Joseph Stalin itu gimana ya sih, untuk lebih jauhnya lagi gitu dari sebelum kita bahas, bisa diceritakan dulu Mas Firly? Ya, mungkin kalau Joseph Stalin sendiri ya dia kurang lebih ya sama kayak pasukan Nazi ini ya, dia haus akan kekuasaan, tetapi ya gitu dia apa ya, dia tuh lupa daratan sih lebih tepatnya dia, karena dia mungkin merasa waktu itu dia bisa mengalahkan pasukan Nazi tersebut. Akhirnya mereka kayak gitu, dia kayak apa ya, langsung invasi langsung beberapa daerah kan. Ya. Tapi katanya sebelum itu karena memang ada percikan dari Hitlernya sendiri Mas. Iya. Karena dia menyenggol Joseph Stalin duluan ini. Ya itu dia kayak apa ya, lupa daratan gitu, dia kayak merasa punya power ya udah dia langsung aja. Coba dari ini banyak kali ya strategi dari Hitler dan Joseph Stalin itu yang kadang sering blunder ya. Apalagi perang Eropa juga kan, kalau itu perang dingin ya. Nah, itu benar ini ya, makan korban jiwa yang banyak. Kita lebih itu nggak ratusan tapi udah hampir jutaan ya. Perang dunia itu. Perang dunia jutaan pasti. Dunia itu sampai Amerika turun, terus dari negara lain tersebut gitu. Iya, dari Amerika sendiri dan aliansi dari Eropa untuk menghancurkan Adolf Hitler ini ya. Kalau boleh tahu nih, Adolf Hitler tuh dia blunder gimana sih sampai dia mengalami kekalahan waktu itu tepatnya dari mulai di 1944 tuh Mas Firly. Itu udah mulai kekalahan dia gitu.
Jadi itu banyak penyusup. Oh ya, banyak penyusup ya. Banyak Coba penyusup. dijelasin tuh kayak gimana banyak penyusupnya Mas Billy. Apa ya, pernah kan Salah satunya. salah satu sendiri. Nah itu tuh yang kejadian dia sehabis apa dia mau invasi namanya yang di Prancis tuh. Kan dia sampai bikin benteng sendiri tuh khas tuh. Kalau mungkin kalian sering lihat kan kayak benteng-bentengnya Nazi tuh gimana tuh. Nah situ ada pasukan kayak revolusioner gitu dia. Itu masuk situ mencuri data-data terus strategi segala macem ya situ. Berarti penyamannya berhasil di situ ya. Penyamannya berhasil. Coba lebih storytellingnya aja kali Mas Billy itu setelah itu gimana Mas Billy sampai dia kejatuhan si Adolf Hitler ini gitu. Kalau Hitler sendiri sih dia jatuh sakit sih. Jadi sakit ya. Masalahnya dia kan sampai ngumpet segala macem dia nggak tahan mungkin dari kondisi tubuh badannya kan akhirnya dia jatuh sakit. Dengar-dengar juga bukan dengar-dengar ya, secara faktanya juga di 1944 nih teman-teman bahwa itu emang dari awal kekalahannya si Nazi ini, bahwa si Amerika segala macam tuh udah masuk ya ke Eropa untuk mengalahkan si Nazi ini ya Mas Firly ya. Iya. Sampai di 1945 ya, itu 1945 itu tuh menjadi benar-benar titik ujung di mana perjuangan Nazi ya di situ ya. Sampai waktu itu kita balik lagi ke Joseph Stalin kali Mas Firly ya. Di Joseph Stalin ini bahwasannya saat si Nazi melemah ini si Joseph Stalin melakukan penyerangan yang benar kacau banget itu ke kota Berlin waktu itu, sampai ke rata sama tanah waktu itu ini ya. Tahu kan Mas Firly itu ya? Dengan tank-tank T-34 yang dibuat oleh Uni Soviet sendiri ya, bisa mengalahkan panzer-panzer dari Jerman itu lumayan benar menjadi titik balik buat Nazi ya. Terus juga sebelum kejadian itu juga seperti yang Mas Firly bilang teman-teman, banyak banget penyusupnya ya, banyak pemberontak dan pembelot-pembelot yang dari bahkan jadi jenderal-jenderal sendiri ya Mas Firly ya. Iya, itu lebih tepatnya dari apa ya, mereka tuh mengambil akses katanya sih. Jadi gampang menyusup aja sih. Mungkin di sana kan emang belum ada teknologi yang signifikan, mereka jadi lihat langsung ini aja sih katanya. Kan mereka juga sebelum masuknya tuh dia selalu menyediakan namanya kayak kartu akses gitu tuh dia. Jadi tanda pengenalan misalnya. Terus juga ini ya, dari kelemahan-kelemahan Nazi kali ya, di situ yang banyak ditutupi sebenarnya oleh pihak Nazi sendiri sampai akhirnya mengalami kebocoran data, dan kekalahan ini sebenarnya disebabkan oleh pembelot-pembelot itu sendiri kan. Iya ya. Pembelotnya itu sendiri dia ngambil dari revolusioner. Ya itu seperti yang bisa jadi komandan ya Buset. Memang di sini tuh Hitler dan Joseph Stalin memiliki peran masing-masing ya dari dalam perang dunia kali ini. Di perang dunia kedua itu benar memiliki power yang sangat kuat pastinya. Yang banyak alutsista dari mereka tuh yang merubah lah cara perang di Eropa gitu ya, perang dunia juga. Jadi masih Ibra sendiri gimana mungkin tanggapan dari Joseph Stalin sama David katanya? Kalau dari saya sendiri tuh Joseph Stalin orang yang memang bisa dibilang dia tuh julukannya adalah beruang merah ya. Iya, Beruang merah karena memang dia tuh sebenarnya kalau nggak diganggu dia nggak bakal gerak gitu ya. Karena dia yang membuat perjanjian waktu itu kalau nggak salah dengan Hitler untuk tidak menyerang Uni Soviet kali itu. Yang dimana Uni Soviet adalah negara yang komunis kan waktu itu. Dan sebenarnya kalau terlalu ada perjanjian itu sebenarnya bisa menjadi peperangan yang lebih besar waktu itu di awal. Karena waktu itu Hitler menginvasi Polandia terlebih dahulu ya. Dan untuk Hitler sendiri dia bisa jadi contoh untuk kita tuh seperti yang ambisinya sih ya, ambisinya yang ambisi dia ini memiliki ambisi yang berlebihan Mas Firly. Ya betul, dia ambisinya tuh sama apa tuh cara berpidatonya tuh gila tuh dia. Ya, itu menyampaikan apa untuk negaranya tuh dia benar-benar kayak dorong hati banget nih untuk buat perang dunia. Ya ini menjadi apa ya pidato dari Hitler ini bisa benar-benar mendorong ya kan, atau seperti yang dibilang tadi memanipulasi ya teman-teman, manipulasi para pengikutnya untuk lebih bersemangat ya melakukan invasi ya. Dia melakukan kayak
suatu yang salah menjadi benar waktu itu. Oh, betul. Iya, Makanya nah, tergila-gila papangan iya, dan benar-benar itu Hitler tuh menggambarkan ya, ini kita bisa melihat gambaran dari seorang Hitler adalah sosok yang menjadi orang yang tegas banget, dan memiliki tadi itu ambisius ya orangnya ya. Cuma sebenarnya tidak ada yang bisa menghancurkan dia, tapi yang menghancurkan dia sendiri adalah ya dia sendiri gitu ya kan. Balik lagi bahkan sebelum dihajar pun banyak yang membelot, itu bisa menjadi kehancuran dia sebenarnya, tapi ya semuanya tetap berjalan gitu walaupun dia membelot, namun dia hancur karena ambisi dia sendiri mas katanya. Ambisi dia yang tinggi, ya, terus mungkin ya namanya setiap ambisi pasti ada yang nggak suka. Iya pasti. Cuma ya dengan ambisi itu semua mereka sebenarnya banyak yang ini ya nggak suka, cuma si Hitler ini tetap berdiri kan. Mau berdiri dia tegas dia justru. Malah dia hancur karena ambisi dia sendiri kan. Dia sendiri. Sangat terlalu gede. Iya kan. Semuanya setara Napoleon itu. Semuanya dilakukan sama dia ya untuk mendapatkan ya. Waktu itu hampir sepenuhnya Eropa dikuasai ya. Hampir. Negara kita pun hampir. Ya itu Jepang aja waktu itu. Oh Jepang tuh menjadi aliansi dari Hitler sendiri waktu itu kan, karena Jepang ingin menginvasi bagian Asia kan waktu itu, dan Hitler di Eropa kalau nggak salah. Ya sih soalnya, tapi ya mungkin satu serikat mungkin Ya terikat mereka. Mungkin itu aja kali ya dari musik. Oh goblok ya 18 menit aja. Ya udah kali ya. Ya mungkin segitu aja kali ya dari podcast kali kita ini. Ya, dari tadi kita juga udah bahas Jepang ya. Jepang ini kita ngobrolnya, astagfirullah. Mungkin bisa ya, mungkin kesimpulannya nih, kita gak masalah ya untuk jadi orang yang ambisius teman-teman, tapi kita juga harus tahu batasan diri kita sendiri ya teman-teman ya. Karena ketika orang yang gak bisa hancurkan orang lain tuh ya satu-satunya cara menghancurkan mereka ya dengan ambisi mereka sendiri kan. Betul kan Mas Firly ya? Itu ambisi kalian besar, kalian bisa dihancurkan dengan ambisi kalian sendiri. Itu gambaran dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari Hitler. Nah, untuk dari Stalin ini adalah kayak pelajaran yang bisa kita dapat ya, jangan pernah kita menyenggol seseorang yang memang notabene dia adalah yang tidak mau diganggu ya. Sekalinya dia diganggu ya, dia pasti akan menjadi seperti Joseph Stalin itu ya. Dia tuh apa ya, singa yang terbang tuh. Iya. Nggak boleh disenggol sana sini sih. Karena benar-benar di situ tuh waktu itu benar-benar titik kekalahan akhir Jerman tuh ada di Uni Soviet sendiri itu, karena dia menghancurkan Uni Soviet, menghancurkan Nazi ya teman-teman. Itu tuh melewati ibu kotanya itu Berlin yang sangat sebenarnya dekat Jakarta, tapi tembus semua Uni Soviet. Itu kacau banget ya, hancur lebur itu. Jadi itu yang bisa kita simpulkan dari podcast kita kali ini teman-teman. Mungkin sedikit tambahannya dari saya untuk menyampaikan dari segi kan kayak Joseph Stalin sendiri, dia kayak bapak yang maha tahu, jadi dia kayak bapaknya si Uni Soviet sendiri, dia seperti kayak Nazi nih, tapi dia versi mungkin yang agak sedikit bilang softnya. Kalau Nazi sendiri dia berdarah dingin, dia ingin bantai semuanya, dia ingin menguasai semuanya. Uni Soviet juga tenggelam karena ya itu dia pada daratan kan, dia pengen menguasai juga sana sini. Uni Soviet dia tuh ambruk di tahun 1991 ya, itu posisinya lagi perang dingin, dan itu lawannya itu waktu itu di Amerika teman-teman waktu itu ya. Amerika itu makanya Amerika dibilang sekarang negara terkuat ya, karena dari situ sejarahnya. Jadi siklusnya tuh antara Hitler dan Nazi dan Nazi dengan Uni Soviet itu sama-sama memiliki ambisi yang tinggi gitu ya. Jadi kayak gitu. Mungkin segitu kali ya. Gitu aja kali pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.